ini saya akan mempresentasikan mengenai solid state drive atau SSD. Ya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Warniman Sibalani, NIM 02217. Apa itu SSD? SSD atau solid state drive adalah media penyimpanan data yang merupakan lokasi memori. Jadi berbeda dengan HDD yang menggunakan cakram keras. Perkembangan SSD dimulai sejak akhir tahun 1990. Ketika itu SSD baru dibuat untuk komputer super yang dibuat oleh IBM. Namun karena mahalnya harga, jadi SSD tidak diproduksi secara massal. Nah, untuk jenis SSD sendiri ada dua macam, yaitu DRAM SSD dan flash SSD. Dapat dilihat di gambar. Yang pertama, flash SSD. Flash SSD adalah media penyimpanan yang bersifat waktu memori. Data yang ada disimpan dalam flash SSD tidak akan hilang, meskipun tidak ada sumber daya untuk memberikan power terhadap flash SSD. Contoh flash SSD yang sudah kita tahu sendiri itu ada memori card, flash disk, dan lain-lain. Untuk DRAM SSD itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yaitu kurang dari 1 milidetik. SSD dilengkapi dengan baterai internal dan sistem penyimpanan data cadangan untuk memastikan tetap adanya data di dalam SSD meskipun komputer dimatikan atau mati mendadak. Jika komputer mati, maka baterai akan memasuk daya dari rangkaian sel untuk menjadi sumber informasi dari DRAM ke perangkat cadangan, sehingga saat komputer dinyalakan, semua informasi akan kembali lagi. Ya, ini trim ini ada sebuah perintah yang ditujukan langsung ke firmware SSD. Firmware ini sama fungsinya dengan BIOS di komputer. Jadi pada umumnya kalau kita menyimpan data, maka akan dalam penyimpanan data akan selalu terjadi kegiatan menulis dan membaca data. Jadi saat menghapus data terjadi kegiatan menulis lagi. Untuk HDD sendiri, kegiatan menghapus data tidak sepenuhnya penghapusan datanya itu tidak sepenuhnya terhapus. Jadi yang terhapus itu sebenarnya adalah indeks yang menuju pada data tersebut. Jadi saat ada data yang mau ditulis di tempat yang sama, data akan baru ditimpa langsung atau di overwrite. Ya, berbeda halnya dengan SSD. Ketika proses overwriting dalam SSD itu akan menimbulkan sampah data. Nah, disinilah maka trim akan melakukan fungsinya, yaitu memastikan saat sistem menulis data di sektor yang sama, data yang lama akan dihapus total. Selain itu, trim juga akan membuat semua sektor yang dihapus dan diformat akan menjadi bersih. Ya, ini untuk kelebihan dan kekurangan SSD. Untuk kelebihannya, startupnya lebih cepat. Jadi kalau ada melakukan booting menggunakan media penyimpanan SSD, maka proses bootingnya akan lebih cepat. Yang kedua, latency time rendah. Ini secara langsung memang kalau startupnya lebih cepat, pasti waktu tunggunya akan semakin rendah. Yang ketiga, lebih cepat. Yang keempat, itu tidak bising atau mendukung. Berbeda dengan HDD, kalau dalam HDD itu kan ada cakramnya. Jadi cakram itu terus berputar sehingga akan menyebabkan komputer atau PC kita itu berdukung. Kalau dalam SSD sendiri memakai solid state drive, jadi tidak ada piringan yang berputar, jadi itu tidak akan bising. Yang selanjutnya lebih hemat listrik, lebih kebal terhadap guncangan, getaran dan temperatur, memiliki bobot yang lebih ringan daripada HDD dengan kapasitas yang sama. Untuk kekurangannya sendiri cukup signifikan, yaitu pasti mahal. Di mana-mana barang yang bagus itu rata-rata mahal. Contohnya saja, untuk 500 GB SSD itu seharga 5 juta. Itu setara dengan 3 TB hard disk. Yang kedua itu memiliki siklus read write sehingga juga akan kemudian lebih pendek daripada hard disk. Untuk perbandingan kecepatan dari SSD dan HDD, yang pertama itu dari dimensinya diunggulkan SSD, interface SSD, tidak ada bagian yang bergerak SSD, bisa dibaca sendiri, sangat banyak. Untuk perbandingan kecepatannya, untuk HDD itu dalam
mencapai 120 MB per second. Untuk SSD tipe pertama 253 MB per second, dan untuk SSD tipe kedua itu sampai 400 MB per second. Ya, untuk perbandingan tadi, Anda mau memilih SSD atau HDD? SSD itu sendiri cocok untuk kalangan yang multimedia, gamers, dan adventurer. Jadi kalau Anda seorang yang suka main game, lalu bekerja dengan banyak multimedia, disarankan untuk memakai SSD. Untuk HDD sendiri itu dianjurkan untuk pengguna mahasiswa ya, home dan office. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga membantu. Selamat pagi.